Bayangkan, saat orang yang paling kamu cintai tiba-tiba berubah jadi monster. Bukan lagi manusia, tetapi juga bukan sepenuhnya zombie. Inilah yang dialami oleh Lee Jung Hwan, seorang ayah tunggal yang hidupnya berubah drastis ketika putri remajanya terinfeksi wabah zombie. Dunia menganggapnya berbahaya sebagai sebuah ancaman yang harus dimusnahkan. Tapi, apa yang terjadi bila seorang ayah memilih untuk mempertahankan putrinya meski semua orang ingin menghabisinya? Apakah cinta seorang ayah mampu menahan naluri mengerikan seorang zombie? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Berbagi cerita Queen TV. 생닭 2마리를 브런치로 찹찹 해주시고. Lee Jung Hwan adalah seorang pelatih harimau profesional yang bekerja di sebuah kebun binatang. 지금까지 아주 현란한 태랑에 이렇게. Ia memiliki seorang putri yang sudah beranjak remaja bernama Lee Sua. Hari itu, Sua sedang berlatih menari untuk kompetisi yang akan diikutinya. Jung Hwan diam-diam mengintip dan memberi sedikit masukan untuk koreografinya. Tetapi Sua merasa tidak nyaman dan menyuruh ayahnya keluar. Selain putri kesayangannya, Jung Hwan juga tinggal dengan kucing bernama Eong. Hari itu, mereka merayakan ulang tahun Sua bersama neneknya melalui video call. Sua lalu menagih hadiah ulang tahun dari ayahnya. Tetapi, Jung Hwan berpura-pura tidak ingat. Barulah setelah Sua mendesaknya dengan bercanda, Jung Hwan memberitahu bahwa hadiahnya disimpan di bawah kursi. Dengan semangat, Sua mengambil hadiah itu. Tetapi perhatiannya teralihkan saat ia melihat dua orang bermesraan di luar jendela. Namun, setelah dilihat lebih seksama, rupanya wanita itu bukan sedang mencium pria itu, melainkan sedang menggigitnya. Barulah mereka sadar bahwa wanita yang merupakan tetangga mereka itu sudah berubah menjadi zombie. Sua dan Jung Hwan pun bersembunyi di balik kursi. Zombie wanita itu pun memecahkan kaca jendelanya untuk memburu mereka. Dalam ketakutan itu, Jung Hwan memberanikan diri untuk menahannya masuk. Setelah mereka mendapatkan notifikasi darurat tentang virus zombie yang sudah menyebar di Seoul, Jung Hwan memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya. Sayangnya, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Para zombie sudah berkeliaran di sana untuk mencari mangsa. Jung Hwan lalu menyarankan agar mereka berpura-pura menjadi zombie agar bisa melewati jalanan itu. Sun A awalnya menolak, tetapi saat keadaan semakin terdesak, ia pun menuruti ucapan ayahnya. Mereka lalu berperilaku seperti seorang zombie dan berhasil mengelabui para zombie di sana. Tetapi hal itu tidak bertahan lama. Para zombie akhirnya menyadari bahwa mereka adalah manusia dan mengejarnya. Saat sedang melarikan diri dan lagi tegang-tegangnya nih, Sun A malah jatuh dan jadi sasaran empuk para zombie yang mengejar mereka. Jung Hwan lalu pasang badan untuk melindungi putrinya sehingga membuat tangannya digigit oleh salah satu zombie. Untungnya nih, zombie yang menggigit Jung Hwan itu nenek-nenek yang pakai gigi palsu. Jadi bukannya tergigit, gigi palsunya malah copot dan nempel di tangan Jung Hwan. Pelarian mereka pun berlanjut hingga sampai di parkiran. Jung Hwan meminta Sua untuk menunggunya di sana, sementara ia akan mengambil mobil. Jung Hwan lalu meminta Sua menjaga diri baik-baik dan ia akan segera kembali. Karena kebanyakan nonton film nih, Sua jadi parno kata-kata itu bakal jadi kalimat perpisahan. Dia pun meminta ayahnya untuk menarik kembali ucapan itu. Setelah melewati perjalanan dramatis nih, karena beberapa kali dicegat zombie, akhirnya Jung Hwan sampai di mobilnya dan ia pun segera menjemput Sua. Dalam perjalanan, Sua bersikap aneh membuat Jung Hwan curiga. Jung Hwan lalu memeriksa tangan Sua dan melihat ada bekas gigitan di sana. Sua pun memberitahunya bahwa saat sedang menunggu tadi, ia digigit oleh anak zombie. Sua sangat panik dan ketakutan. Ia bertanya-tanya apakah dirinya akan menjadi zombie juga. Jung Hwan menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah gigitan kecil dan Sua akan baik-baik saja. Tetapi pada akhirnya Sua tidak terkendali dan ia pun berubah menjadi zombie.
Jung Hwan terpaksa mengikat Su'a dan memberitahukan keadaan Su'a yang sebenarnya kepada ibunya. Bam Sun yang merupakan ibunya Jung Hwan sangat sedih mendengar kabar itu. Terlebih hal ini terjadi di hari ulang tahunnya. Keesokan harinya, Jung Hwan membawa Su'a ke rumah sakit berharap menemukan solusinya di sana. Tetapi saat ia masuk, para tentara malah menembak mati orang-orang yang sudah terinfeksi untuk memutus penyebarannya. Melihat hal itu membuat Jung Hwan mengurungkan niatnya kembali. Dia segera membawa Su'a kembali ke rumah karena tidak ingin anaknya dijedor oleh tentara nih. Pemerintah lalu mengeluarkan pernyataan untuk segera melaporkan jika ada orang yang terinfeksi di sekitar mereka. Jika mereka menyembunyikannya, maka akan dianggap sebagai tindak pidana dan orang yang menyembunyikannya akan dihukum. Bam Sun menyarankan agar Jung Hwan segera melapor. Tetapi Jung Hwan tidak rela jika anaknya ditembak mati. Ia berencana menghabisinya sendiri dan ia pun menggali kuburan di depan rumah. Tapi Jung Hwan gak setega itu menghabisi anaknya meskipun anaknya udah berubah jadi zombie nih. Dia meminta maaf dan berpikir untuk mati saja bersamanya. Bam Sun lalu mengambil alih dan berkata akan mengakhiri semua ini dengan cepat. Tetapi Jung Hwan menghadangnya dan mereka pun berdebat sehingga tidak menyadari Su'a telah kabur. Saat itu Eong terus mengeong dengan keras seolah ngasih tahu kalau si Su'a itu udah kabur. Kalau aja nih si Eong nggak ngasih tahu mereka, kayaknya perdebatan itu nggak akan berhenti deh. Barulah saat itu mereka panik dan nyari Su'a ke sana kemari. Jung Hwan lalu teringat sebuah tempat dan ia pun mendatangi tempat tersebut. Rupanya dugaan Jung Hwan pun benar nih guys, dan mereka pun menemukan Su'a ada di sana. Karena hal ini, Jung Hwan akhirnya menyadari bahwa Su'a masih hidup. Sebab saat kecil, Su'a sangat suka bermain di sana dengan ibunya. Jika Su'a sudah mati, tidak mungkin ia mendatangi tempat itu. Untuk memastikannya, Jung Hwan memainkan musik yang biasa digunakan Su'a saat latihan menari untuk kompetisi. Saat musik dimainkan, zombie Su'a pun bergerak mengikuti alunan musik itu, membuat Jung Hwan yakin bahwa Su'a benar-benar masih hidup. Akhirnya mereka memiliki harapan. Apalagi saat Jung Hwan melihat berita yang intinya menjelaskan jika ingatan orang yang terinfeksi dipulihkan, maka virus zombinya akan melemah. Karena masih tidak yakin nih, Bam Sun mengetes Su'a dengan nasi telur buatannya yang sangat disukai oleh Su'a. Jika Su'a memakannya, berarti Su'a memang masih hidup. Sayangnya saat ia menyuapi Su'a, cucunya itu tidak merespon apapun. Alih-alih memakan nasi itu, Su'a malah lebih tertarik dengan makanan lain yang menjadi favorit neneknya. Hal ini semakin menguatkan dugaan mereka bahwa Su'a masih memiliki ingatan dan ia masih hidup. 있으면 좀비가 아니지. Malam itu tiba-tiba saja mereka kedatangan tamu. Orang itu adalah Jong Dongbae yang merupakan sahabatnya Jung Hwan. Dongbae datang ke sana untuk memastikan Jung Hwan baik-baik saja setelah ia melihat berita penyebaran virus zombie di Seoul. Tetapi ia tidak sengaja melihat Su'a yang berperilaku seperti zombie. Dia lalu berniat melaporkan hal ini, tetapi Jung Hwan keburu menghentikannya. Jung Hwan memberitahu sahabatnya itu bahwa Su'a masih memiliki ingatan dan ia masih hidup. Bam Sun juga menambahkan bahwa cucunya itu memakan makanan kesukaannya. Jung Hwan juga memperlihatkan video menarinya Su'a. Ia menjelaskan kepada Dongbae bahwa musik itu membantu stimulasi korteks cerebral otak Su'a yang menyebabkan sel ingatannya diaktifkan kembali. Jika ingatannya pulih, maka virus zombie akan melemah. Jung Hwan mengulangi penjelasan dari dokter yang menjelaskan hal ini di televisi tadi. Jung Hwan lalu membujuk Dongbae untuk membantunya melatih Su'a agar ingatannya pulih sehingga menghambat penyebaran virusnya. Tetapi Dongbae merasa itu terlalu beresiko dan membujuk Jung Hwan untuk menyerahkan anaknya sesuai aturan pemerintah. Jung Hwan pun kembali ke rumah dan mendapati Su'a tidur lelap setelah dimandikan oleh neneknya. Bam Sun lalu bertanya bagaimana keputusan Dongbae. Jung Hwan memberitahu bahwa Dongbae menyuruhnya untuk pergi dari sana keesokan harinya.
Tetapi pagi-pagi sekali Dongbae menemui Junghwan dan membicarakan tentang saudaranya Jingu yang bekerja di perusahaan farmasi terbesar di Amerika. Ia mendapat kabar dari Jingu bahwa mereka sudah menemukan obat penawarnya dan Jingu segera mengajukan izin untuk penggunaan darurat obat tersebut kepada Sua. Dongbae juga bersedia membantu Junghwan untuk melatih Sua. Sejak hari itu, mereka berdua fokus melatih Sua di pulau terpencil. Latihan pertama dimulai dengan jabat tangan dan melatih Sua untuk tidak menggigit orang lain. Dongbae yang masih takut-takut kepada Suani malah sengaja dikejar-kejar. Latihan kedua adalah keterampilan sosial. Junghwan mengajarkan Sua untuk berkedip 2 kali jika Sua menyukai sesuatu. Tidak butuh waktu lama, Sua pun melakukannya dengan baik. 엄마 봤어? 수아 눈 뽀뽀하는 거. Selanjutnya adalah latihan kesehatan. Junghwan melatih Sua olahraga untuk membantu memulihkan ingatan, dan Sua pun meresponnya dengan baik. Junghwan memotret setiap perkembangan Sua dan menempelkannya di buku dengan keterangan yang ditulis langsung olehnya. Sementara itu, berita di televisi mengumumkan bahwa penyebaran virus zombie semakin menurun. Langkah pemerintah dalam membasmi virus ini sangat serius, sehingga pemerintah memberi hadiah 100 juta won kepada siapa saja yang melaporkan orang yang terinfeksi. Hari-hari pun terus berlalu dan pelatihan kepada Sua masih konsisten dilakukan hingga Sua semakin menunjukkan hasil yang baik. Junghwan juga menemukan cara untuk menenangkan Sua dengan peluit jika Sua kehilangan kendali. Kerja keras Junghwan dalam melatih Sua akhirnya membuahkan hasil yang baik. Kini Sua sudah bisa mengendalikan diri untuk tidak menggigit manusia. Ia juga sudah tahu cara menyapa orang. 할미? 아빠? Hari itu, neneknya bertanya kepada beauty vlogger tentang make up yang cocok digunakan untuk orang yang terlihat seperti zombie. Ia lalu menyuruh Junghwan untuk membeli kosmetik yang dibutuhkan sesuai saran dari beauty vlogger tersebut. Bamsun ingin cucunya bisa jalan-jalan tanpa terlihat sebagai zombie. Sebab itulah ia menyuruh Junghwan untuk membelikannya kosmetik. Junghwan akhirnya pergi ke toko kosmetik dan menyerahkan catatan pesanannya. Saat menunggu pesanannya, seorang wanita menghampiri dan menyapanya. Wanita itu adalah Shin Yeonhwa yang merupakan cinta pertamanya. Mereka pun akhirnya pulang bersama. Yeonhwa memberitahu Junghwan bahwa dirinya dipindahkan mengajar di SMA Eunbongri yang merupakan sekolah mereka dahulu. Yeonhwa juga penasaran kepada kehidupan Junghwan dan bertanya banyak hal tentangnya. Hal ini membuat Junghwan tidak nyaman dan ia memutuskan untuk pulang sendiri saja. 진짜 괜찮겠어? Malam harinya, ia bertemu dengan Dongbae. Junghwan terkejut saat Yeonhwa juga datang ke sana. Begitu tiba, Yeonhwa langsung meminta maaf karena tidak peka dengan keadaan Junghwan. Yeonhwa sudah mendengar kabar dari Dongbae bahwa Junghwan bercerai dan anaknya sedang dalam perawatan penyakit otak sehingga tidak bersekolah. Lalu saat mendengar update tentang virus zombie yang semakin menurun, Yeonhwa bercerita tentang tunangannya yang berubah menjadi zombie. Saat tunangannya terinfeksi, ia akan memangsa Yeonhwa dan Yeonhwa pun terpaksa menghabisi tunangannya dengan tangannya sendiri. Sejak itulah ia sangat membenci zombie dan selalu melapor atau menghabisinya sendiri jika menemukan orang yang terinfeksi. 우리 잡아 죽일 좀비 없나? 이 어떨 것 같나? 좀비로 변한 모습밖에 생각이 안 나. 하고 죽였어. Suatu hari, Junghwan meminta Dongbae untuk menemaninya membawa Sua ke taman hiburan Ozland untuk menstimulasi ingatannya karena taman hiburan itu sangat disukai oleh Sua sejak kecil. Dongbae merasa itu ide yang buruk karena ia takut terjadi sesuatu di sana. Junghwan terus membujuknya dan mengatakan bahwa Sua tidak berbahaya karena ia tidak pernah menggigit. Keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk pergi ke taman hiburan Ozland. Bamsun mendandani Sua sehingga ia terlihat seperti manusia pada umumnya. Sementara Dongbae pergi dengan memakai cosplay Thor sehingga membuat Junghwan menjulukinya Dongthor. Lucu banget ya Dongthor. 동토르?
Setelah tiba di taman hiburan, mereka pun bersenang-senang dan menaiki banyak wahana. Langit malam penuh cerita, bintang terang berkilauan nyata, kita berdansa tanpa suara. Sementara itu, Bamsun sedang menghadiri pertemuan yang diadakan oleh kepala desa. Di sana, ia mengumumkan bahwa desa Enbongri mendapat penghargaan sebagai desa yang tidak terinfeksi virus zombie. Lalu mereka pun berpesta hingga larut malam. Kembali ke taman hiburan, setelah puas menaiki banyak wahana, mereka pun beristirahat. Dongbe lalu mendapat informasi bahwa persetujuan penggunaan darurat vaksin virus zombie sudah dalam proses dan akan segera tersedia. Mereka berdua pun hanyut dalam berita itu sehingga melupakan Sua yang kabur dari sana. Sua sendiri mencium sesuatu dan mencari arahnya. Dalam perjalanan, ia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita. Sikap Sua yang seperti tidak manusia pada umumnya membuat wanita itu merasa curiga kepada Sua. Sementara itu, Junghwan yang sudah menyadari Sua hilang segera berlarian mencarinya dengan penuh kepanikan. Rupanya, Sua mendatangi penjual churros. Ia segera mengambil satu tanpa membayarnya lebih dulu. Churros sendiri merupakan makanan favorit Sua sejak kecil. Di sanalah Junghwan akhirnya berhasil menemukan Sua. Tanpa diduga, Sua berhasil mengatakan nama makanan itu membuat Junghwan tambah gembira dengan perkembangan anaknya. Ia lalu memborong semua churros dari penjual itu. Sementara itu, nenek Bamsun baru tiba di rumahnya setelah mengikuti pesta di balai desa. Ia sangat kaget saat melihat Yeonhwa ada di sana dengan buku yang berisi foto-foto zombie Sua. Yeonhwa pun bertanya kepada Bamsun mengapa mereka menyembunyikan zombie dan di mana ibunya Sua. Dari sinilah kita tahu bahwa ternyata Junghwan itu bukan ayahnya Sua, melainkan anak dari kakaknya Junghwan bernama Jungeun. Saat kecil, ayahnya Sua selalu menghamburkan uang dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga Jungeun pun pulang ke rumah ibunya. 어디서 내 돈? 나가 이제. 쏴주려고 모은 돈이야. Sejak pertengkaran Jungeun dengan suaminya malam itu, Junghwan memutuskan ikut ke Seoul dengan kakaknya untuk bekerja dan membantu menjaga Sua. Suatu hari, setelah Sua tidur, ia pergi menemui teman-temannya yang sengaja datang ke Seoul untuk merayakan ulang tahunnya. Junghwan berpikir kakaknya sudah sampai di rumah sehingga ia menikmati pesta ulang tahunnya. Setelah meniup lilin, Junghwan mendapat telepon dari kakaknya. Dari sanalah ia tahu kakaknya masih dalam perjalanan menuju ke rumah. Ia lalu meminta maaf karena meninggalkan Sua sendirian dan ia akan segera pulang. Saat sedang berbincang itulah Jungeun tertabrak mobil hingga tewas. Sejak peristiwa itu, Junghwan pun memutuskan untuk menjadi ayahnya Sua. 영환이가 결심했지. 수아 아빠가 되어주기로. 미안해. Sementara ayah Sua yang asli mengambil semua uang asuransi Jungeun dan menikah lagi dengan wanita lain tanpa mengingat Sua sedikit pun. Tidak lama kemudian, Junghwan, Sua, dan Dongbe sudah kembali dari taman hiburan. Yeonhwa yang melihat Sua segera menyerangnya tetapi dihadang oleh Junghwan. Perlakuan Yeonhwa membuat Sua marah dan akan menyerangnya. Tetapi Junghwan melarang dan berkata Sua tidak boleh terpengaruh. Melihat Sua yang mendengarkan kata-kata Junghwan, membuat Yeonhwa akhirnya tahu bahwa Sua tidak sepenuhnya zombie. Malam itu, Bamsun juga memberitahu Junghwan bahwa kepala desa menyuruh Sua untuk bersekolah. Jika tidak, ia akan mendatangi Sua bersama Menteri Pendidikan. Karena Sua tidak menggigit, Yeonhwa menyarankan agar Sua bersekolah dan membuktikan bahwa dirinya berbeda dengan zombie lainnya. Jika tidak, maka ia akan menelpon polisi saat itu juga. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Junghwan pun menyetujuinya. 아빠가 학교에서 잘 버티면 다시는 좀비라고 부르지 마. 아유, 요거하지 말라고 가시나야 요거. Keesokan harinya, Sua mulai bersekolah. Dalam satu kelas hanya ada 3 orang siswa dan 2 diantaranya perempuan yang mengganggu Sua di hari pertamanya. Junghwan menyusul ke sekolah memberikan bekal dan peluit kepada Yeonhwa untuk berjaga-jaga jika Sua hilang kendali. Saat itulah kedua siswi itu menjerit kaget melihat bola mata Sua yang terpisah. 왜? 뭐한 맘에?
Lalu pada jam olahraga, mereka mengajak Sua bermain basket bersama. Yeonhwa yang satu tim dengan Sua tidak sengaja melempar bola ke wajah Sua sehingga membuat wajahnya penyok nih guys. Junghwan lalu membawanya kepada Dongbae yang merupakan seorang dokter. Untungnya nih, Dongbae berhasil mengembalikan wajah Sua seperti semula. 됐다! 됐어! Yeonhwa lalu datang ke sana untuk meminta maaf. Di luar, teman-teman sekolah Sua pun ikut ke sana dan mereka menyapa Sua. Melihat itu, Sua pun membalas menyapa mereka. Pada malam harinya, Junghwan pergi makan malam dengan Yeonhwa. Ia pun curhat kepada Yeonhwa bahwa ia tahu Sua tidak akan pernah bisa normal lagi seperti sebelumnya. Tetapi, ia ingin Sua tetap di sampingnya seperti apapun caranya. Sementara itu, Lee Moon-gi, ayahnya Sua, datang ke rumah Bamsun. Ia memperlihatkan video Sua saat di taman hiburan yang viral di media. Rupanya, wanita yang bertabrakan dengan Sua memvideokannya secara diam-diam dan menyebarkannya di internet. Akibat video itu, kini Sua menjadi incaran karena dianggap sebagai ancaman. Moon-gi lalu membawa Sua untuk diserahkan kepada polisi. Mirisnya lagi, dia melakukan hal ini karena mengincar hadiahnya. Junghwan yang mendapat kabar dari ibunya lewat telepon segera mengejar mobil Moon-gi. Di tengah hujan deras, Junghwan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencegat mobil Moon-gi lewat jalan pintas. Beruntung, ia berhasil menghentikannya dan segera menghajarnya. Junghwan lalu melepaskan Sua dan mengajaknya pergi. Tetapi dari belakang, Moon-gi menghajarnya dengan tongkat besi sehingga membuat Junghwan tidak berdaya. Lihat itu, Sua kehilangan kendali dan menggigit Moon-gi. Tidak lama setelah terinfeksi, Moon-gi pun berubah menjadi zombie, membuat Junghwan terpaksa harus menghabisinya. Keesokan harinya, Junghwan mendatangi Dongbae dan memberitahunya bahwa ia akan meninggalkan Eun Bong-ri karena Sua sudah menggigit manusia dan ia takut hal ini akan terulang lagi. 미쳤냐 새끼야? 이 심각한 중범죄자 되는 거라고. Sebelum pergi, ia meminta ibunya menyerahkan surat kepada Yeonhwa. Rupanya surat itu hanya alasan agar ibunya tidak ikut bersamanya. Dalam surat itu, Junghwan meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya membawa Sua pergi untuk melindunginya. Ia tahu hal ini adalah kejahatan besar dan ia tidak mau menyeret siapapun dalam kasusnya. Tidak lama setelah Junghwan pergi, para pasukan tentara datang mengepung rumah Bamsun yang sudah kosong. Sebelum pergi, Junghwan mampir terlebih dahulu ke gudang yang menjadi tempat bermain Sua saat kecil. Saat itulah para pasukan menyerbunya dari berbagai arah sehingga mustahil bagi Junghwan untuk melarikan diri. Dalam keadaan terdesak, Junghwan meminta Sua untuk menggigitnya karena Junghwan tidak ingin berpisah dengan Sua. Saat para pasukan berhasil mendobrak pintu, Junghwan sudah terinfeksi sehingga membuat para pasukan terpaksa menembaknya. Melihat Junghwan ditembak, Sua pun menangis memanggil-manggil ayahnya. Melihat Sua menangis dan berperilaku berbeda dari zombie lainnya, para pasukan itu pun menahan tembakan. Lalu cerita beralih ke sebuah rumah sakit dan Sua terbangun di sana. Kini ia sudah kembali normal dan bertanya tentang ayahnya. Bamsun lalu mengajak Sua menjenguk Junghwan yang sedang mengalami koma. 3 bulan sebelumnya, setelah Junghwan menerima perawatan, Direktur Pusat menemukan antibodi di dalam darahnya hingga membuat infeksinya membaik meskipun ia dalam keadaan koma. Para dokter meyakini antibodi itu terbentuk sendiri saat Sua berulang kali menyebabkan luka kecil kepada Junghwan yang memicu respon imun dan membuat luka itu sembuh dengan sendirinya. Dokter lalu menyuntikkan antigen Lee Junghwan kepada Sua untuk memastikan apakah antibodi bisa dihasilkan. Dan hal ini rupanya berhasil dilakukan hingga membuat Sua kembali sehat seperti biasa. Kembali ke masa kini, Bamsun memberikan catatan berisi foto-foto Sua saat menjadi zombie. Melihat kerja keras Junghwan dalam merawatnya, membuat Sua tidak bisa lagi membendung tangisannya. Hari-hari Sua pun kini berjalan normal seperti sedia kala. Ia bisa menikmati kembali nasi telur buatan neneknya dan mengikuti kompetisi tari yang sejak lama dipersiapkan olehnya.
Yeonhwa lalu memutar video saat Sua mengikuti kompetisi itu kepada Junghwan. Hal ini rupanya menstimulasi Junghwan hingga memberikan respon yang baik. Tepat setelah video itu diputar, tangan Junghwan pun bergerak menunjukkan ia telah kembali. Pada akhirnya, film ini mengajarkan satu hal, bahwa cinta seorang ayah tidak pernah punya batas. Meski dunia menolak, meski keadaan tidak berpihak, keluarga adalah alasan terkuat untuk terus bertahan. Karena sebesar apapun luka dan perubahan yang terjadi, cinta sejati tidak akan pernah mati.